Udah kelihatan belum ini PPT-nya teman-teman yang saya paparkan? Sudah. Udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tokoh, yaitu W.R. Supratman. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya, Mada Dili Valentino dengan NIM terakhir 204. Yang kedua, Rehan Putra Alamsyah dengan NIM terakhir 193. Dan yang ketiga, Rafael Aura Bening dengan NIM terakhir 191. Dan yang keempat, Muhammad Alvin Fauzi dengan NIM terakhir 187. Yang kelima, Muhammad Mahendra Arif Nazarudin dengan NIM terakhir 188. Dan yang terakhir, Rizky Fadil Akbar dengan NIM terakhir 207. Yang pertama yaitu latar belakang. Bokirdo Supratman lebih dikenal sebagai W.R. Supratman, lahir pada 9 Maret 1903 di Purworejo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga militer, di mana ayahnya Sersan Jumeno Senen Sastro Suharjo adalah seorang prajurit KNIL, tentara Hindia Belanda. Karena latar belakang militer keluarganya, Supratman tumbuh dalam lingkungan yang disiplin dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Pendidikan awal, pendidikan awalnya dimulai di Makassar, Sulawesi Selatan, karena keluarganya pindah ke sana saat ia masih kecil. Ia menempuh pendidikan di ELS, Europe Leisure School, sekolah dasar untuk anak-anak Eropa dan pribumi yang dianggap setara, namun karena ia bukan keturunan Eropa murni, ia mengalami diskriminasi setelah menyelesaikan ELS. Ia melanjutkan pendidikan di Normal School, sekolah guru di Makassar. Namun, ketertarikannya lebih besar pada musik, terutama biola, yang diajarkan oleh kakak iparnya, Willem van Eldik. Dari sini, ia mulai mendalami musik dan belajar menciptakan lagu. W.R. Supratman tidak hanya dikenal sebagai seorang musisi, tetapi juga seorang jurnalis dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia aktif menulis surat kabar kaum muda yang sering memuat artikel berisi kritik terhadap penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, ia menciptakan lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperkenalkan pada Kongres Pemuda II di Jakarta. Lagu ini kemudian menjadi simbol perjuangan bangsa dan diangkat sebagai lagu kebangsaan Indonesia saat kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Karena lagu-lagu dianggap membangkitkan semangat perlawanan terhadap penjajahan, pemerintah kolonial Belanda mengawasinya dengan ketat. Ia mengalami berbagai tekanan, termasuk penangkapan dan penahanan. Kesehatannya menurun akibat tekanan dan perlakuan yang diterima. Hingga akhirnya, ia meninggal dunia pada 17 Agustus 1938 di Surabaya dalam kondisi sakit. W.R. Supratman adalah sosok yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jalur seni dan jurnalistik. Meskipun hidupnya penuh dengan tantangan dan kesulitan, warisannya tetap hidup dalam bentuk lagu kebangsaan Indonesia Raya yang terus menginspirasi generasi bangsa hingga saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Ya, sekarang eh, W.R. Supratman bukan hanya seorang pencipta lagu kebangsaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam bidang politik, sosial, pendidikan, dan seni. Berikut analisis perannya dalam setiap bidang tersebut. Wage Rudolf Supratman adalah sosok yang memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa Indonesia, tidak hanya dalam bidang seni, tapi juga dalam politik, sosial, dan pendidikan. Sebagai seorang musisi dan jurnalis,
Ia menggunakan bakatnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan di tengah rakyat Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan Belanda. Dalam bidang politik, W.R. Supratman memainkan peran penting melalui lagu-lagu yang diciptakannya, terutama Indonesia Raya. Lagu ini bukan sekedar sebuah karya seni, tetapi menjadi simbol kebangkitan nasional dan perjuangan kemerdekaan. Ketika pertama kali diperdengarkan dalam Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928, lagu ini menginspirasi para pemuda untuk bersatu dan berjuang demi Indonesia merdeka. Selain itu, sebagai seorang jurnalis, ia menulis berbagai artikel yang menyuarakan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Meskipun hal ini membuatnya diawasi ketat oleh pemerintah Belanda. Dalam hal sosial, W.R. Supratman berhasil membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan di tengah masyarakat yang saat itu masih terpecah oleh berbagai kepentingan. Melalui musik, ia menyampaikan pesan perjuangan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, mulai dari rakyat kecil hingga para pemimpin pergerakan nasional. Lagu-lagunya menjadi alat komunikasi yang efektif dalam penyebaran semangat nasionalisme di seluruh penjuru negeri. Di bidang pendidikan, meskipun ia bukan seorang guru, perannya dalam mendidik bangsa sangat besar. Melalui lagu-lagunya, ia mengajarkan nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan semangat juang kepada generasi muda. Lagu Indonesia Raya menjadi media pembelajaran tidak langsung yang membentuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan. Sehingga seorang seniman, yaitu W.R. Supratman, juga merupakan pionir dalam musik perjuangan nasional. Ia membuktikan bahwa seni dapat menjadi alat perlawanan yang kuat dan memiliki dampak jangka panjang. Musiknya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium perjuangan yang mampu menginspirasi banyak orang hingga kini. Karya-karyanya tetap dikenang dan dinyatakan sebagai bagian, nggak kelihatan itu. Oh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan. W.R. Supratman adalah sosok pejuang yang tidak hanya berkontribusi melalui musik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai perjuangan yang tetap relevan hingga saat ini. Berikut beberapa perjuangannya yang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu, nasionalisme dan cinta tanah air. Relevansi. W.R. Supratman menunjukkan nasionalisme yang kuat dengan menciptakan Indonesia Raya, lagu yang membangkitkan semangat persatuan dan kebangsaan. Ia rela berjuang meskipun menghadapi tekanan dari pemerintah kolonial. Penerapan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Menghargai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai bentuk dukungan
terhadap pembangunan nasional, menghormati simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan dan bendera merah putih. Yang kedua, perjuangan dan pantang menyerah, relevansi. Meskipun mendapat tekanan dan pengawasan dari pemerintah kolonial, W.R. Supratman tidak berhenti berjuang melalui musik dan jurnalistik. Ia terus berusaha menyuarakan semangat kemerdekaan hingga akhir hayatnya. Penerapan tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Berusaha mencapai cita-cita dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan bidang masing-masing. Terus berinovasi dan berkembang untuk kemajuan diri dan negara. Next. Tiga, persatuan dan kesatuan. Relevansi. Melalui lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman mendorong persatuan seluruh rakyat Indonesia. Ia memahami bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai jika rakyat bersatu melawan penjajah. Penerapan. Menghindari konflik dan perpecahan yang dapat mengancam stabilitas bangsa. Mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjalin kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. 4. Kreativitas sebagai alat perjuangan. Relevansi. W.R. Supratman membuktikan bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga melakukan melalui seni dan budaya. Ia menggunakan musik sebagai media untuk menyampaikan pesan perjuangan dan membangkitkan semangat rakyat. Penerapan, menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak untuk menyebarkan informasi positif dan membangun kesadaran sosial. Mengembangkan seni, budaya, dan inovasi sebagai bagian dari identitas bangsa. Menggunakan kreativitas dalam berbagai bidang untuk berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. 5. Keberanian dalam menyuarakan kebenaran, relevansi. Sebagai jurnalis, W.R. Supratman berani menulis artikel yang menentang penjajahan meskipun tahu bahwa itu berisiko tinggi. Ia tidak takut dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Penerapan berani menyampaikan pendapat dengan cara yang santun dan bertanggung jawab. Menggunakan kebebasan berpendapat untuk hal-hal yang membangun, bukan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Menjadi warga negara yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dengan tetap menghormati hukum dan etika. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut sumber referensi dari kelompok kami bisa untuk dilihat dari teman-teman sekalian. Jika sudah, eh, materi yang kami paparkan telah selesai. Terima kasih. Baik, untuk membuka selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terhadap kelompok 3 segelar resen. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya dengan cara mengangkat resen. Baik,
Pertanyaan dari Aditya Firman, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok tiga terkait untuk di poin perjuangan dan pantang menyerah. Untuk di generasi sekarang tuh bagaimana sih generasi sekarang tuh dapat mengambil inspirasi dari perjuangan dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh W.R. Supratman. Cukup. Baik, bagaimana untuk kelompok tiga? Izin moderator. Baik, Eh, izin untuk mengulang pertanyaan lagi dari penanya. Baik, izin mengulang. Bagaimana sih generasi sekarang tuh dapat mengambil inspirasi dari perjuangan dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh W.R. Supratman. Cukup. Apakah masukannya jelas? Izin moderator. baik, Izin jawab pertanyaan. dipersilakan. Ya, jadi nilai-nilai yang diterapkan oleh W.R. Supratman yaitu mencakup nasionalisme, yaitu melalui lagu-lagu Indonesia Raya yang menanamkan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan kepada rakyat Indonesia. Lalu yang kedua, eh, nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan yang dapat dinilai dari berjuang melalui musik di masa penjajahan meskipun menghadapi ancaman dari pemerintah kolonial Belanda. Yang ketiga, kreativitas dan keberanian. Sebagai seorang komponis dan jurnalis, ia berani menyampaikan pesan perjuangan dengan cara yang cerdas. Lalu yang keempat, kesederhanaan dan keikhlasan. Dan lima, persatuan dan kesatuan. Cukup, moderator. Baik, apakah sudah jelas Aditya Firman? Baik, cukup Mas. Baik. Untuk selanjutnya, apakah ada yang dipertanyakan teman-teman? Jika ada, langsung present saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita tutup untuk untuk sesi tanya jawab. Untuk kelompok tiga dipersilakan untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri Zoom ini dan mendengarkan kami memaparkan materi. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.